Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kabar bagus, Mason Mount sudah kembali berlatih di tim utama Manchester United. Namun apa yang akan terjadi? Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka Mason Mount dilaporkan sudah kembali berlatih di tim utama Setan Merah. Semenjak bergabung dari Chelsea, Mason Mount memang mengalami situasi yang cukup sulit di Manchester United. Sang pemain rutin terkena cedera sehingga dia minim kontribusi untuk Setan Merah. Mason Mount sendiri sudah absen di tim utama MU sejak bulan Desember 2024 kemarin. Sang gelandang dilaporkan mengalami cedera di bagian hamstring sehingga dia harus menepi dari skuad Setan Merah. The Athletic melaporkan bahwa kondisi Mason Mount kini sudah membaik. Dia sudah berlatih bersama tim utama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Mason Mount terlihat ada di Carrington pada hari Rabu 12 Maret waktu setempat. Sang playmaker ikut dalam sesi latihan Manchester United jelang melawan Real Sociedad. Dia pun dilaporkan berada dalam kondisi yang cukup prima. Dia mengikuti semua sesi latihan MU tersebut, sehingga ini menandakan sang pemain sudah bisa comeback dalam waktu dekat. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Mason Mount tidak bisa bermain melawan Real Sociedad di tengah pekan kali ini. Tim pelatih MU menilai terlalu dini bagi sang playmaker tampil di laga tersebut. Mereka tidak mau mengambil resiko ex-pemain Chelsea itu bakal kembali cedera. Jadi dia bakal diparkir terlebih dahulu di laga melawan Real Sociedad dan kondisinya bakal dipantau untuk pertandingan akhir pekan nanti. Manchester United bakal memainkan satu pertandingan lagi sebelum jeda internasional. Setan Merah bakal bertandang ke King Power Stadium untuk menghadapi Leicester City pada hari Senin 17 Maret dini hari. Chelsea harus bayar denda untuk kembalikan Jadon Sancho jika tidak ingin permanenkan sang pemain. Jadon Sancho bisa saja kembali ke Manchester United di musim panas ini jika Chelsea memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan transfer permanennya. Menurut laporan, Chelsea memiliki opsi untuk mengembalikan Sancho ke Old Trafford dengan membayar denda finansial yang signifikan. Sancho bergabung dengan Chelsea pada musim ini melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim setelah hubungannya dengan mantan manajer United Erik ten Hag merenggang. Kesepakatan tersebut mencakup kewajiban membeli jika Chelsea finish di posisi ke-14 atau lebih tinggi di Premier League. Dengan Chelsea saat ini berada di peringkat ke-4, syarat untuk transfer permanen Jadon Sancho terlihat akan terpenuhi. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan Sancho kembali ke United jika Chelsea memilih untuk mundur dari kesepakatan tersebut. Biaya transfer diperkirakan antara 22 sampai 25 juta pound sterling, tergantung pada posisi akhir Chelsea. Saat ini Chelsea berada di peringkat ke-4, jauh di atas United yang berada di posisi 14. Namun menurut Daily Mail, Chelsea masih bisa mengembalikan Sancho ke United dengan membayar denda finansial cukup besar. Selain itu, negosiasi kontrak jangka panjang Sancho dengan Chelsea juga belum mencapai kesepakatan. Jika Sancho kembali ke Manchester United, hal ini bakal menjadi tantangan besar bagi Ineos, pemilik baru klub Manchester United. United harus mencari pembeli baru untuk Sancho yang merupakan pemain berpenghasilan tinggi namun tidak lagi menjadi bagian dari rencana tim. Di sisi lain, Chelsea juga menghadapi dilema. Mereka harus memutuskan apakah bakal mempertahankan Sancho atau mengembalikannya ke United dan menanggung kerugian finansial. Keputusan ini harus segera diambil mengingat jendela transfer musim panas semakin dekat. Dengan situasi yang rumit ini, masa depan Jadon Sancho masih belum jelas. Baik Chelsea maupun United harus mempertimbangkan langkah-langkah terbaik untuk kepentingan klub mereka masing-masing. Ruben Amorim tuntut pemain Manchester United membuktikan diri. Pelatih Manchester United Ruben Amorim bertekad untuk membuktikan kepada Sir Jim Ratcliffe bahwa para pemainnya layak bermain di klub Liga Premier Inggris tersebut. Pada awal pekan lalu, co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe mengatakan banyak pemain Setan Merah yang tampil di bawah standar dan bahkan beberapa di antara mereka digaji terlalu mahal untuk performa yang biasa-biasa saja. Dalam konversi pers menjelang pertandingan Liga Eropa melawan Sociedad, Amorim tidak membela diri dan timnya atas kritikan dari sang pemilik klub. Pelatih 40 tahun itu mengakui secara terbuka bahwa timnya memang tidak tampil dengan baik di musim ini. Bila kami boleh jujur, semua pemain termasuk saya memang tampil di bawah standar di musim ini, tetapi kami yakin bisa mengubahnya, ujar dari Amorim. Lebih lanjut, Amorim menilai skuad Manchester United bisa tampil jauh lebih baik daripada apa yang mereka tunjukkan di musim ini. Dia ingin timnya bekerja keras dan membenahi performa mereka agar mereka membuktikan kepada Ratcliffe mereka layak menjadi bagian dari Setan Merah.
Kita bicara pemain-pemain seperti Casemiro yang telah memenangkan segalanya. Semua pemain kami bisa bermain jauh lebih baik dan kami harus bekerja keras untuk mengubah pandangannya terhadap kami, ujar dari Amorim. Manchester United kini fokus untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Eropa musim ini. Setan Merah wajib memenangkan laga melawan Real Sociedad demi lolos ke babak berikutnya. Karena di leg pertama mereka hanya bermain imbang 1-1. Kondisi terbaru Leny Yoro sebelum melawan Real Sociedad. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United jelang menghadapi Real Sociedad. Setan Merah nampaknya tidak bakal diperkuat Leny Yoro di laga tersebut. Manchester United bakal memainkan laga krusialnya pada hari Jumat 14 Maret dini hari. Mereka bakal berhadapan dengan Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. United wajib hukumnya untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka harus terus melaju hingga babak final karena ini satu-satunya kesempatan mereka untuk lolos ke Eropa musim depan. Namun jelang pertandingan penting itu, United bakal semakin pincang. Leny Yoro dilaporkan bakal absen di pertandingan kali ini. Yoro sendiri memang mengalami masalah cedera di akhir pekan kemarin. Pada laga melawan Arsenal, dia hanya bermain selama 45 menit. Dia ditarik di jeda babak pertandingan karena masalah cedera. Namun kabar yang beredar menyebutkan cedera Yoro masuk kategori cedera ringan, sehingga sang pemain bisa cepat pulih di dalam tim utama MU. Pada hari Rabu waktu setempat, Manchester United menggelar latihan terbuka jelang melawan Sociedad. Di sesi ini tidak nampak batang hidung dari Leny Yoro. Alhasil sang pemain diragukan bisa tampil melawan Sociedad pada pertandingan nanti. Jika Leny Yoro benar-benar absen, Manchester United punya dua opsi untuk menggantikan absennya Yoro. Ada Aiden Heaven yang berpotensi menjadi starter di pertandingan itu, atau United bisa memainkan Noussair Mazraoui sebagai bek tengah melawan Real Sociedad. Data dan fakta Manchester United melawan Real Sociedad pada 14 Maret. Manchester United dan Real Sociedad bakal bertemu di Old Trafford pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa musim ini. Pertandingan antara Manchester United melawan Real Sociedad ini dijadwalkan kick-off pada Jumat 14 Maret jam 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Leg pertama di markas Sociedad berkesudahan imbang 1-1. United unggul terlebih dahulu melalui gol Joshua Zirkzee pada menit ke-57. Kemudian tuan rumah membalas lewat penalti dari Oyarzabal di menit 70. Dalam pertandingan itu Sociedad menguasai bola sebanyak 55%, sedangkan United 45%. Jumlah shootnya seimbang yaitu 13-13. Namun United tidak mampu mengoptimalkan keunggulan shoot on target mereka 5-3 untuk mengunci kemenangan. Dengan agregat sementara sama kuat, laga di Old Trafford pun kemungkinan bakal berlangsung ketat. Soalnya kedua tim sama-sama punya peluang untuk lolos ke perempat final. Dari sisi performa, United kurang meyakinkan. Dari 4 laga terakhir di semua kompetisi, pasukan Amorim cuma mampu menang sekali dari seri 3 kali. Namun United punya modal bagus, yaitu belum terkalahkan dalam laga-laga kandangnya di Liga Eropa musim ini. Dalam 4 laga kandang mereka di kompetisi itu, United seri 1-1 melawan Twente, kemudian menang 2-0 atas PAOK, dan menang 3-2 atas Bodo, dan juga 2-1 atas Rangers. Sementara itu Sociedad tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi, yaitu 3 kali kalah dan sekali seri. Sociedad juga kalah 2 kali dalam 5 laga tandang mereka di Liga Eropa musim ini. 2 kekalahan itu dialami Sociedad ketika bertanding ke markas Victoria Pleasant dengan skor 1-2 dan Lazio 1-3.